Masyarakat Kabupaten Bovendigul menyoroti dugaan kerusakan sejumlah fasilitas lampu penerangan jalan yang mengakibatkan beberapa ruas Trans Papua jalan menjadi gelap. Maria Payunglangi resmi menjabat sebagai Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bovendigul setelah dilantik oleh Bupati Bovendigul pada 29 Mei. Halo, selamat pagi Bapak Mama, Basudara dong semua. Jumpa lagi bersama saya, Saferia Dunggiop, dalam tayangan Infodigul, edisi hari ini, Jumat 5 Juni 2026. Selain topik berita tadi, sejumlah berita akan kami hadirkan untuk Anda. Inilah Infodigul selengkapnya. Bapak Mama, kita ke berita pertama. Masyarakat Kabupaten Bovendigul menyoroti dugaan kerusakan sejumlah fasilitas lampu penerangan jalan yang mengakibatkan beberapa ruas jalan menjadi gelap. Warga meminta pemerintah dan aparat keamanan meningkatkan pengawasan terhadap fasilitas umum. Kondisi sejumlah lampu penerangan jalan yang tidak berfungsi menjadi perhatian masyarakat di Kabupaten Bovendigul. Warga menduga kerusakan yang terjadi tidak semata-mata disebabkan faktor teknis, namun juga akibat tindakan oknum yang tidak bertanggung jawab. Salah satu pengguna jalan, Nila Wandenge, menyampaikan bahwa beberapa lampu jalan yang sebelumnya berfungsi dengan baik kini tidak menyala. Akibatnya sejumlah titik jalan menjadi gelap dan mengganggu aktivitas masyarakat, terutama pada malam hari. Menurut Nila, fasilitas penerangan jalan merupakan aset publik yang memiliki peran penting dalam mendukung keamanan, kenyamanan, dan kelancaran aktivitas masyarakat. Karena itu seluruh pihak diminta turut menjaga dan merawat fasilitas yang telah disediakan pemerintah. Itu biasa kadang ini juga kita mau bilang itu sudah ada maksudnya lampu-lampu juga kadang dia terang. Cuma kami punya anak-anak ini kadang kalau dia sudah minum terlalu lewat, mereka suka kasih mati lampu kalau suka ini bikin sampai lampu dimakan kartel. Itu kami mau minta mungkin Bapak keamanan kan tolong bantu kami lihat hal ini juga. Karena terang jalan ini, terang lampu jalan ini dia membantu kami dalam aktivitas ini lalu lalang jalan ini. Nah, itu saja yang mungkin Bapak Kapolres mungkin bisa tolong kami hal ini juga. Supaya kami ada ketenangan juga. Mungkin kadang ini maksudnya saya lihat ini dalam beberapa waktu ini mau keluar terlalu banyak. Jadi kalau bisa Bapak dulu kami untuk hal ini juga. Karena sewaktu-waktu di saat mereka sudah ini habis itu langsung sunyi ini pilih tambah dahsyat lagi orang-orang mabuk ini. Masyarakat juga mendorong aparat keamanan untuk meningkatkan pengawasan dan penertiban guna mencegah terjadinya pengerusakan fasilitas umum. Kerjasama antar pemerintah, aparat, dan warga dinilai penting agar fasilitas publik tetap terjaga dan dapat dimanfaatkan secara optimal. Warga berharap pemerintah daerah dan aparat keamanan dapat bersinergi dalam menjaga dan memelihara fasilitas penerangan jalan demi menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi seluruh masyarakat Bovendigul. Tim Liputan Digul TV, Andri melaporkan. Bapak Mama, Basudara dong semua, pengumuman kelulusan siswa kelas 9 SMP Negeri 1 Tanah Merah tahun ajaran 2025-2026 menjadi momentum refleksi bagi dunia pendidikan di Kabupaten Bovendigul. Selain menyampaikan apresiasi atas kelulusan siswa, Kepala Sekolah juga menekan pentingnya disiplin dan peran aktif orang tua dalam mendampingi anak melanjutkan pendidikan. Pengumuman kelulusan siswa kelas 9 SMP Negeri 1 Tanah Merah digelar di lingkungan sekolah dan dihadiri oleh unsur pemerintah distrik, Dewan Guru, orang tua, serta para siswa. Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Tanah Merah, Hatta Nongkeng, menyampaikan rasa syukur atas keberhasilan siswa menyelesaikan seluruh rangkaian pembelajaran, termasuk tes kemampuan akademik dan ujian sekolah berbasis komputer. Dalam sambutannya, Hatta Nongkeng mengapresiasi dedikasi para guru dan panitia yang telah mendampingi siswa hingga mencapai kelulusan. Ia juga mengingatkan para lulusan agar menjaga kedisiplinan saat melanjutkan pendidikan ke jenjang SMA maupun SMK. Saya perlu ingatkan Bapak Ibu, tolong
kita didik anak-anak kita untuk disiplin bangun pagi tepat waktu. Nanti setelah mereka sudah masuk di SMK atau SMA. Karena panitia, bahkan saya sendiri, ketika ujian masih ada anak-anak kita yang terlambat. Panitia sampai jemput di rumah. Saking perhatiannya Bapak Ibu guru, tidak mau sampai anak-anaknya ini tidak lulus atau tidak ikut ujian. Kita terbuka saja, jangan, agar kebiasaan ini jangan lagi dibawa ke SMA atau SMK. Bahkan saya sendiri juga harus ke rumah untuk cari anak itu untuk ikut ujian, dan orang tua tidak tahu. Jadi saya berharap ketika nanti mereka selesai dari sini masuk ke tingkat SMA dan selanjutnya, tolong peran orang tua ini sangat penting. Jangan setelah dilepaskan di sekolah diserahkan sepenuhnya ke guru. Menurutnya, keberhasilan pendidikan tidak hanya bergantung pada sekolah, tetapi juga memerlukan dukungan dan pengawasan dari orang tua dalam membentuk karakter dan tanggung jawab anak. Pada kesempatan tersebut, pihak sekolah juga menyampaikan bela sungkawa atas meninggalnya salah satu siswa kelas 9, almarhum Egius Tanggarova, yang telah menyelesaikan seluruh tahapan pendidikan sebelum menerima hasil kelulusan. Sekolah berharap seluruh lulusan dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dan menjadi generasi yang berprestasi, berkarakter, serta membanggakan daerah. Tim Liputan di Gul TV, Nober melaporkan. Bapak Mama, Saudara dong semua, info di Gul akan kembali sesaat lagi. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Lapor layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat. SP4N merupakan sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional, adalah integrasi pengelolaan pengaduan pelayanan publik secara berjenjang pada setiap penyelenggara dalam kerangka sistem informasi pelayanan publik. Adapun layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat, Lapor, adalah aplikasi umum pengelolaan pengaduan pelayanan publik yang melalui berbagai platform seperti website lapor.go.id, aplikasi mobile, dan sebagainya. Cara melapor yang baik dan benar melalui form pengaduan di Lapor. Bagaimana sih cara melapor yang baik dan benar melalui form pengaduan? Pertama-tama, ketahui dahulu arti dan fungsi dari form pengaduan. Pengaduan adalah penyampaian keluhan yang disampaikan kepada pengelola pengaduan pelayanan publik pada instansi pemerintah atas pelayanan pelaksana yang tidak sesuai dengan standar pelayanan atau pengabaian kewajiban dan atau pelanggaran larangan oleh pengelola pengaduan pelayanan publik. Kedua, pastikan hal-hal berikut ini sebelum Anda melapor. Yang pertama, laporan Anda relevan dengan kinerja pemerintah. Kedua, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ketiga, bukan merupakan ujaran kebencian, sara, dan caci maki. Dan keempat, bukan merupakan laporan yang sudah disampaikan dan masih dalam proses penanganan. Terakhir, perhatikan kolom-kolom yang wajib dan opsional untuk diisi. Untuk kolom wajib yang pertama yaitu judul laporan, merupakan kesimpulan dari suatu permasalahan, inti dari suatu laporan yang disampaikan. Kedua, isi laporan, menceritakan kronologis kejadian yang ingin dikeluhkan. Jika dibutuhkan, sertakan juga data diri Anda berupa nama dan NIK, serta keterangan lainnya seperti nomor KIP, BPJS, KKS, PKH, KPS. Ketiga, tanggal kejadian, tanggal ketika Anda menerima pelayanan yang kurang memuaskan. Keempat, lokasi kejadian. Lokasi Anda menerima pelayanan yang kurang memuaskan. Lebih spesifik, Anda menginput lebih baik. Untuk kolom opsional yang pertama, instansi tujuan. Instansi yang berwenang terhadap pengaduan yang diberikan. Kedua, kategori laporan.
kategori yang sesuai dengan laporan yang diadukan. Ketiga, anonim, membuat nama Anda tidak muncul pada halaman publik SP4N Lapor. Keempat, rahasia, membuat laporan Anda tidak muncul pada halaman publik SP4N Lapor. Misalnya pada isi laporan, Anda menyertakan nomor identitas. Maka jika pertimbangannya demi keamanan data Anda, sebaiknya dirahasiakan. Pastikan Anda mencentang anonim dan rahasia untuk laporan yang bersifat sensitif dan mengandung data diri. Kelima, lampiran. Data dukung laporan Anda berupa gambar, dokumen, dan video dengan maksimal upload 2 MB. Anda bisa melakukan upload lebih dari 1 dokumen. Untuk alur kerja SP4N Lapor, tulis laporan dan keluhan Anda secara jelas dan lengkap. Kemudian, laporan Anda akan diverifikasi dan disampaikan ke instansi berwenang. Berikutnya, laporan Anda akan ditindaklanjuti dan dibalas. Setelah itu, Anda bisa memberikan tanggapan atas balasan. Terakhir, laporan Anda akan ditindaklanjuti hingga selesai. Untuk menyampaikan laporan, pertama Anda bisa mengunjungi halaman www.lapor.go.id. Setelah itu, terlebih dahulu membuat akun dengan mengisi data diri secara lengkap dan benar. Setelah Anda memiliki akun, maka Anda bisa membuat laporan. Yang pertama adalah memilih jenis laporan. Hal ini bisa berupa aduan, aspirasi, maupun permintaan informasi. Kemudian tuliskan judul laporan Anda, berikutnya tuliskan isi laporan Anda secara jelas, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar serta sopan. Pembagian waktu dan lokasi kejadian. Pilih instansi tujuan serta kategori laporan. Anda bisa menambahkan lampiran berupa foto maupun dokumen. Sebagai pendukung, terakhir setelah lapor, maka laporan Anda telah selesai. Terima kasih Bapak Mama, Saudara dong semua masih tetap bersama kami. SMP Anugerah Terindah Bovendigul terus menunjukkan prestasi di bidang pendidikan melalui keberhasilan siswa dalam berbagai ajang kompetisi. Capaian ini menjadi bukti peningkatan kualitas pendidikan yang dibangun oleh Yayasan Anugerah Terindah bersama para tenaga pendidik. Keberhasilan SMP Anugerah Terindah dalam meraih berbagai prestasi menjadi kebanggaan tersendiri bagi dunia pendidikan di Kabupaten Bovendigul. Dalam acara pelepasan dan apresiasi siswa, Ketua Yayasan Anugerah Terindah, Frankie Lande, menyampaikan bahwa peningkatan kualitas pendidikan di lingkungan yayasan terus menunjukkan hasil positif. Menurutnya, berbagai kegiatan pendidikan dan ajang kompetisi yang kembali digelar menjadi sarana penting untuk mengembangkan potensi anak. Frankie menjelaskan siswa-siswi SMP Anugerah Terindah tidak hanya mengikuti kompetisi di tingkat kabupaten, tetapi juga mampu bersaing hingga tingkat provinsi dan nasional. Berbagai prestasi berhasil diraih, mulai dari juara 1, 2, hingga 3 pada berbagai cabang lomba. Salah satu capaian yang menjadi kebanggaan sekolah adalah keberhasilan tim Cerdas Cermat dalam mempertahankan piala bergilir Dinas Pendidikan. Pimpinan lembaga Yayasan Pendidikan Anugerah Terindah menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada pemerintah Kabupaten Bovendigul melalui Dinas Pendidikan, terutama bidang ketenagaan, kemudian bidang pendidikan dasar dan menengah, bidang sarana prasarana, yang melalui desain program yang kurang lebih sekitar 2, 3, 4, 5 tahun ini luar biasa. Desain program Dinas Pendidikan yang kemudian bisa meningkatkan kualitas mutu dan juga meningkatkan potensi bakat dan minat anak-anak kita, sehingga anak-anak kita bisa ikut serta di dalam event-event. Dan kami senang sebagai orang tua, sebagai pihak lembaga pendidikan, kami bangga karena sekian tahun jarang melaksanakan kegiatan-kegiatan ini, tapi luar biasa Bapak Ibu yang bergerak, yang diberikan amanah saat ini. Sungguh kami rasa bahwa ada peningkatan kualitas pendidikan yang sangat berarti di Kabupaten Bovendigul.
Pihak yayasan berharap program kompetisi dan pengembangan bakat siswa dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan. Melalui kegiatan tersebut, siswa diharapkan mampu meningkatkan kompetisi, mengembangkan minat dan bakat, serta menjadi generasi berprestasi yang siap bersaing di masa depan. Tim Liputan di Gul TV, Ursula melaporkan. Bapak Mama, Saudara dong semua, Maria Payung Langi resmi menjabat sebagai Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bovendigul setelah dilantik oleh Bupati Bovendigul pada 29 Mei. Usai dilantik, ia menegaskan komitmennya untuk menghadirkan inovasi dan memperkuat pelayanan informasi kepada masyarakat. Pemerintah Kabupaten Bovendigul kembali melakukan penataan organisasi melalui pelantikan pejabat definitif di lingkungan pemerintah daerah. Salah satunya adalah Maria Payung Langi yang kini resmi memimpin Dinas Komunikasi dan Informatika. Usai pelantikan, Maria Payung Langi menyampaikan bahwa jabatan yang diamanahkan kepadanya merupakan tanggung jawab besar yang harus dijalankan dengan bijaksana dan penuh integritas. Menurutnya, Dinas Kominfo memiliki peran strategis dalam menyampaikan informasi pemerintah kepada masyarakat. Karena itu, berbagai inovasi dan penyesuaian pola kerja akan dilakukan untuk meningkatkan efektivitas dan kualitas pelayanan publik. Maria menegaskan pembaruan yang dilakukan tetap akan memperhatikan program-program yang telah berjalan, sekaligus menyesuaikan dengan tantangan dan kebutuhan saat ini. Hari ini Tuhan memberikan kesempatan, itu bukan berarti bahwa kewenangan itu belum menjadi kewenangan penuh, tapi menjadi kontrol bagi kita bahwa apapun yang kita akan ambil atau kita putuskan berarti kita harus kontrol, kita harus bijak dalam mengambil sebuah keputusan. Sehingga dengan kewenangan yang dikasih, kepercayaan yang dikasih oleh pemerintah kepada saya berharap bahwa bukan berarti harus segala sesuatu dilakukan dengan kita melihat program-program yang sudah ada. Tapi saya berusaha akan merubah atau membentuk inovasi-inovasi baru yang bisa memberikan dampak sesuai dengan kondisi saat ini, bahwa di mana ada efisiensi dan lain-lain, maka mungkin kita bisa merubah pola yang pernah kita lakukan, kita merubah dia sehingga mungkin bisa merangkul terutama bagian fungsi tugas dari Dinas Kominfo itu sendiri. Selain menyampaikan komitmen kerja, Maria juga mengungkapkan rasa syukur atas kepercayaan yang diberikan untuk memimpin Dinas Kominfo secara definitif. Dengan kepemimpinan yang baru, Dinas Kominfo diharapkan mampu menghadirkan terobosan yang lebih adaptif, inovatif, dan responsif dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan serta penyampaian informasi publik di Kabupaten Bovendigul. Tim Liputan di Gul TV, Dedi melaporkan. Bapak Mama, Saudara dong semua, Info di Gul akan kembali sesaat lagi. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Aku menyesal mencoba judi online. Waktu belajarku terbuang, tabunganku berkurang, teman-temanku hilang, kugadaikan barang, terlilit utang. Mulai sekarang, aku akan berhenti judi online. Skema judi online sangat sistematis dan berbahaya. Menang sekali, namun rugi berkali-kali. Jauhi berbagai situs dan aplikasi judi online. Mari bentengi diri dan saling jaga. Hentikan dan laporkan judi online ke aduankonten.id, cekerkening.id, dan aduannomor.id. Jualan di era digital, enggak perlu keliling. Sekarang dari HP kita bisa langsung shopping. Manfaatkanlah sosmed untuk personal branding. Merekam keahlian lalu aku coba posting. Lakukan pembayaran, tinggal di-scan aja. Dengan teknologi semuanya jadi lebih mudah. Aku bisa bekerja walaupun dari rumah. Bisa pesan makan tanpa harus ke tempatnya. Inovasi digital, mari dimanfaatkan demi kemajuan dan untuk pertumbuhan. Inovasi digital menjadi solusi sebagai langkah awal kemajuan negeri. Inovasi digital membuat
Semua merdeka. Ada yang merdeka belajar, merdeka berjualan, merdeka mengejar mimpi, merdeka pembayaran, pokoknya merdeka di berbagai sektor. Era digital sangat bermanfaat dan jadi peluang baru. Makanya, kami terus meningkatkan skill-skill digital lewat DTS. Namun di tengah perkembangannya, penipuan merajalela. Hati-hati dan tetap bijaklah, berdigital tetap beretika. Emang gak takut hidup dan masa depan hancur karena judi online? Sistem judi online sengaja membuatmu rugi berkali-kali. Kamu semakin penasaran sampai kecanduan. Dampak judi online sangat fatal loh. Keluarga hancur, tabungan hangus, pekerjaan hilang, hingga terlilit utang. Judi online perlu dicegah dengan bangun kebiasaan positif. Hindari iklan judi online, jangan kunjungi situs judi online. Isi waktu dengan olahraga, jangan tergoda rayuan yang menjanjikan keuntungan cepat. Bagaimana cara lepas dari judi online? Minta pertolongan orang terdekat. Hentikan mengakses judi online, minta bantuan profesional atau psikolog jika dibutuhkan. Ayo saling jaga dan laporkan judi online ke laman aduankonten.id, email aduankonten@kominfo.go.id, dan WhatsApp 0811 922 4545. Terima kasih Bapak Mama, Bapak Saudara dong semua. Usai dilantik sebagai Kepala Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bovendigul, Vera Melania Reisubun menegaskan komitmennya untuk memperkuat koordinasi dan kolaborasi dalam mendorong kemajuan sektor pariwisata, ekonomi kreatif, pemuda dan olahraga. Pemerintah Kabupaten Bovendigul kembali melakukan penyegaran organisasi melalui pelantikan sejumlah pejabat. Salah satunya adalah Vera Melania Reisubun yang kini resmi menjabat sebagai Kepala Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga. Usai pelantikan, Vera menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan pemerintah daerah, khususnya Bupati Bovendigul, untuk mengemban tugas dan tanggung jawab baru tersebut. Menurut Vera, pengembangan pariwisata, ekonomi kreatif, pemuda dan olahraga tidak dapat dilakukan secara mandiri, melainkan memerlukan kerjasama dan sinergi antara pemerintah, masyarakat, serta seluruh pemangku kepentingan. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Bovendigul atas kepercayaan, khususnya Bapak Bupati, atas kepercayaan kepada kami untuk amanah dalam tugas dan tanggung jawab yang baru. Ke depan, seperti tadi pesan yang sudah disampaikan di sambutan, tentu kita akan berkoordinasi, bekerja sama untuk memajukan ekonomi kreatif, pariwisata, tentunya pemuda dan olahraga yang ada di Kabupaten Bovendigul. Kita tidak bisa berjalan sendiri, kita tetap akan bersinergi bersama pemerintah, bersama masyarakat untuk mencapai tujuan organisasi. Vera juga menyatakan memiliki pengalaman di bidang kepemudaan dan olahraga sebelum menjabat pada posisi saat ini. Pengalaman tersebut diharapkan dapat menjadi modal dalam meningkatkan kinerja organisasi dan memperkuat program pembangunan di sektor yang menjadi tanggung jawabnya. Dengan semangat kolaborasi, Vera berharap seluruh pihak dapat bersama-sama mendukung pengembangan pariwisata, ekonomi kreatif, pemuda dan olahraga sebagai upaya mendorong pertumbuhan dan kemajuan Kabupaten Bovendigul. Tim Liputan Digul TV, Dedi melaporkan. Bapak Mama, dengan berakhirnya informasi tadi, sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Info Digul pagi ini. Terima kasih atas kebersamaan Bapak Mama dong semua, dan terimalah salam persaudaraan kita. Nuk bagen, kubagenep, nuk bagen. Saya ada karena kamu ada karena saya ada. Saya Saferia Dunggil mewakili seluruh kerabat redaksi yang bertugas, mohon pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa.